Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita masih di listrik statis ya. Sekarang kita akan membahas sebuah komponen elektronika yang merupakan penerapan dari listrik statis, yaitu kapasitor. Kadang-kadang kapasitor ini juga disebut dengan istilah lain, yaitu kondensator. Nah, tapi dewasa ini istilah kapasitor lebih populer, utamanya di negara kita, di Indonesia. Kapasitor ini, seperti yang kamu lihat di gambar background ini, bentuknya ada banyak sekali dan fungsinya juga banyak. Di sini kalau kita mau kenalan sedikit nih, ada kapasitor-kapasitor kecil-kecil yang kadang juga disebut sebagai kapasitor jengkol gitu karena bentuknya mirip jengkol. Dan ada kapasitor yang berbentuk tabung. Tapi prinsip dari mereka semua, atau prinsip dari kapasitor secara umum, ia terdiri dari sebuah konduktor, isolator, dan konduktor. Nah, tinggal nanti jumlahnya seberapa tergantung dari kapasitornya. Paling sederhana, kapasitor itu terdiri dari satu konduktor, sebuah isolator, dan konduktor yang lain, yang dinamakan dengan kapasitor keping sejajar. Nah, kapasitor paling sederhana ini juga merupakan gambar ini nih, jadi lambang dari kapasitor. Ini lambangnya. Agak mirip sama lambang batu baterai ya, atau lambang tegangan yang satu panjang, satu pendek. Nah, bedanya itu. Kalau baterai panjang pendek, kalau kapasitor sama panjangnya sejajar. Nah, ini adalah lambang dari kapasitor yang tidak memiliki kutub. Karena kapasitor juga macam-macam sekali seperti bentuknya nih. Tadi kita sudah sebutkan bahwa dia terdiri dari konduktor, isolator, konduktor. Nah, isolatornya itu bisa macam-macam yang akhirnya jadi namanya. Ada yang isolatornya berupa mika, makanya namanya kapasitor mika. Ada yang isolatornya berisi kertas, keramik, dan lain sebagainya. Atau bahkan ada yang kapasitor isinya udara. Begitu. Nah, mengenai kutub, ada kapasitor yang dia kakinya itu ada kutubnya. Kalau gambar kita, ini artinya kaki-kakinya panjangnya sama, dia nggak berkutub, nggak ada positif negatif. Jadi mau dipasang di bolak-balik nggak masalah. Beda ceritanya kalau kapasitornya adalah kapasitor yang ada kutubnya. Biasanya ada tandanya. Ini kayak gini nih, garis-garis min gitu. Atau dilihat dari panjang kakinya. Kalau kakinya pendek, misal kok ini saya gambar nih, kakinya pendek sama kakinya panjang. Ini artinya dia kutubnya negatif, ini kutubnya positif. Jadi kalau kamu mau pasang dengan sumber tegangan, harus disesuaikan kutubnya. Kalau kebalik, bisa-bisa kapasitornya rusak atau bahkan meledak. Sedangkan fungsi dari kapasitor itu juga banyak sekali. Salah satu yang akan kita bahas adalah fungsi kapasitor dalam menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Jadi mungkin kamu berpikir agak mirip kayak batu baterai gitu ya. Jadi bisa diisi, nyimpen, lalu bisa digunakan. Tapi mereka berdua memiliki prinsip kerja yang berbeda. Salah satunya adalah kalau baterai itu kan dicas agak lama tuh, nyimpennya pelan-pelan. Pun dia ngubah energi kimia jadi energi listrik kan ya. Tapi kalau kapasitor, dia nyimpan listrik dalam bentuk medan. Ketika dia dicas, katakanlah, misalnya saya gambar, ketika kita mau ngisi kapasitor, ada sebuah baterai sebagai sumber tegangannya, kita hubungkan dengan kapasitor. Nah, maka kutub positif baterai akan menyumbang muatan positif ke keping kapasitor ini. Sedangkan kutub lainnya, kutub sebelahnya akan menyumbang muatan negatif pada kapasitor. Karena kapasitor ada isolator di tengah-tengah, maka tidak akan ada aliran di situ.
maka dia akan tersimpan. Jadi ketika si rangkaian ini kita lepas, sudah tidak ada sambungan antara baterai dengan kapasitor, maka kapasitor masih menyimpan muatan-muatan itu di sana yang nanti bisa digunakan untuk komponen elektronika yang lain. Sebagai contoh, kita lihat simulasi ya. Nah, ini adalah simulasi kapasitor. Di sini ada kapasitor keping sejajar yang kita bisa dekatkan kepingnya, bisa jauhkan kepingnya, bisa kecilkan maupun besarkan luas penampang kepingnya. Nah, di sini sumbernya adalah batu baterai ini. Kita rangkai dulu kapasitor dengan baterai untuk mengisi. Lalu kita beri tegangan. Nah, kamu lihat, semakin tegangannya saya besarkan, maka muatan-muatan di sini semakin banyak. Kalau perlu kita ukur menggunakan voltmeter, yang positif, yang hitam ke kutub hitam negatif baterai. Nah, di sini tegangan yang melalui kapasitor ini 1,25. Kalau kita polkan, ini semakin banyak ya, sampai 1,5 sesuai dengan tegangan yang diberikan. Lalu ketika ini diputus, ya nggak masalah, muatannya masih kesimpan di sini dalam bentuk medan. Nah, kita lihat dalam bentuk medan dia kesimpan di sini. Sehingga kita sambungkan dengan lampu misal. Nah, maka seketika energi listrik yang kesimpan akan diubah menjadi energi cahaya pada lampu itu. Satu keistimewaan atau mungkin kelemahan ya, entahlah. Keistimewaan kapasitor adalah dia gampang sekali dicas, diisi, sangat cepat, langsung. Dan cepat pula dia melepas energi listriknya. Beda sama baterai. Kalau baterai kita cas itu lama sekali. Walaupun memang sekarang makin kesini teknologi pengisian batu baterai makin cepat ya. HP-HP yang baru itu ngecasnya nggak selama HP-HP yang jadul. HP saya kalau dicas lama sekali, berjam-jam baru 100%. Tapi HP-mu mungkin diisi 5 menit tahu-tahu udah penuh 100%. Sudah beda teknologi. Tapi kapasitor jauh lebih cepat lagi ngisinya. Demikian pula melepasnya, melepas energinya cepat sekali, instan, celeng begitu, lalu flash langsung berubah menjadi cahaya. Sedangkan baterai nggak bisa. Ini kalau dirangkai sama baterai ya nyala terus menerus, tapi nggak seolah-olah cahayanya belum begitu, meledak. Nah, kemampuan melepas energi dengan cepat ini salah satunya ini ada di blitz-nya kamera. Kamu kalau foto menggunakan blitz, maka cahayanya kan katakanlah menyalanya cepat dan cetar ya, menyilaukan begitu kan, cekrek lalu flash gitu kan. Itu karena di situ ada komponen kapasitor yang dia mengubah energi listrik yang tersimpan ketika kapasitornya itu nggak dipakai. Nah, ketika tersambung kita gunakan blitz, maka langsung diubah dengan simultan menjadi energi cahaya yang sangat terang. Lalu hanya sekejap karena langsung kosong lagi kapasitornya. Ini mengenai kapasitor keping sejajar. Kita kembali. Kemudian pertanyaannya, seberapa banyak muatan yang bisa disimpan sehingga diubah menjadi medan listrik? Ini adalah bergantung dari C dan V. Dengan V adalah tegangan atau potensial atau beda potensial dari sumbernya. Dengan satuan volt tentu saja. Masih ingat ini nama orang ya, volt? Pak Alexander Volta. Kemudian C adalah kapasitas kapasitor. Ini dengan satuan farad atau biasa kita singkat dengan F. Ini juga nama orang, yaitu Pak Michael Faraday. Kita akan ketemu lagi Pak Michael Faraday nanti di induksi elektromagnetik. Dan Q-nya adalah muatan yang mampu disimpan. Dalam satuan Coulomb. Ini juga nama orang, yaitu Pak Coulomb. Fisika itu ilmu yang sangat menghargai jasa para pahlawan ya. Hampir semua satuannya kayaknya nama orang semua nih.
Coba kapan ya ada satuan Joko begitu, Budi, Rian, Siti. Besok ya namamu ya. Nah, ini banyaknya muatan yang bisa disimpan oleh sebuah kapasitor. Tetapi di pasaran itu, ukuran dari kapasitor itu dilihat dari C-nya atau dilihat dari kapasitasnya. Seberapa banyak, seberapa farad kapasitor ini mampu menampung listrik. Maka mari kita bahas untuk kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor ini kadang-kadang juga disebut sebagai kapasitansi. Lambangnya adalah C besar tadi. Tadi kita sudah punya bahan yang pertama yaitu muatan. Bahwa muatan yang mampu ditampung itu tergantung dari kapasitasnya dan tegangannya. Nah, ngomong-ngomong tentang kapasitor, bentuk paling sederhana tadi adalah keping sejajar begini ya, yang terdiri dari konduktor, isolator, dan konduktor lagi. Isolatornya ini bisa bermacam-macam yang disebut sebagai bahan dielektrik. Kalau isolatornya berupa mika, ya berarti kapasitornya namanya kapasitor mika, bahan dielektriknya mika. Kalau kapasitornya isinya keramik, isolatornya ya disebut sebagai kapasitor keramik dan lain sebagainya. Nah, tadi yang kesimpan kan berupa medan nih. Medan itu kan ada garis-garis gaya ya, yang positif keluar, negatif masuk itu kan, kamu masih ingat? Karena dia berupa garis-garis gaya, maka kita kembali, mungkin kamu ingat dengan flux. Flux listrik. Flux, ketika kita bahas di hukum Gauss, flux ini, garis-garis gaya banyaknya adalah sebanding dengan muatannya per permitivitas udara atau ruang hampa, di mana makin muatannya banyak, sumber muatannya banyak, maka fluxnya atau garis-garis gayanya juga makin banyak. Selain itu, di hukum Gauss kamu juga pernah ketemu dengan garis-garis gaya itu sebanding dengan kuat medan yang menembus suatu permukaan A. Nah, permukaan A-nya ini disebut sebagai permukaan Gauss. Masih ingat ya? Sehingga ini kalau kita kolaborasikan, mereka berdua, kita akan nemu Q per epsilon 0 ini sama dengan E per A. Mereka berdua sama-sama flux. Dari sini juga kita peroleh Q sama dengan epsilon 0-nya pindah, epsilon 0 kali E kali A. Begini ya, simpan. Dari persamaan semula tadi bahwa muatan ini bergantung pada kapasitas dan tegangannya, maka kita bisa peroleh kapasitas sama dengan V-nya kita pindah ruas, jadi Q per V. Kemudian, Q itu seberapa? Mari kita panggil yang tadi sudah kita cari. Q atau muatan itu sebanding dengan epsilon 0 seandainya dia isinya udara. Lalu kalau isinya bukan udara, misal gimana dong? Ya tinggal konstanta dielektriknya berapa. Kalau dia mika, konstantanya berapa? Ya udah gantiin aja, dikalikan. E kali epsilon 0 kali E kali A per V, tegangannya atau potensialnya. Nah, sebelumnya kamu juga sudah tahu bahwa V, ini hubungan V dengan E. Kalau E ini kaki R kuadrat, kalau V kaki R, berarti mereka adalah selisih di R. Maka V sama dengan E kali R. Ini persamaan ini akan sering sekali kamu butuhkan. Sebaiknya kamu ingat. Kita masukkan ke V di sini. Maka C sama dengan epsilon 0 E kali A per V-nya kita ganti E kali R. Maka E-nya bisa kamu buang, sehingga hasilnya adalah C itu dipengaruhi oleh permitivitas ruang hampa, luas dari kepingnya ini punya luas, dan
berbanding terbalik dengan jaraknya atau jarak antar keping. Ini jarak R ini. Nah, ini adalah persamaan umum untuk menentukan berapa besar kapasitas kapasitor dalam satuan farad. Tetapi karena farad itu ukuran yang sangat besar, maka yang ada di pasaran biasanya adalah dalam mikrofarad, nanofarad maupun pikofarad. Ini 10-6 ya, farad. Nano itu pangkat -9, kalau piko pangkat -12. Nah, ini tentang kapasitas dari kapasitor atau yang disebut dengan kapasitansi. Nah, sekarang bagaimana kalau kapasitornya dirangkai? Yang pertama, misalnya dirangkai seri. Misal kita punya 2 kapasitor, kita rangkai dengan sebuah beda potensial V, ini C1, ini C2. Ketika kita membahas resistor, rangkaian seri itu merupakan rangkaian pembagi tegangan ya. Sehingga ketika ini ada positif negatif, ada arus, ada I, maka di sini kalau seri I1 itu sama dengan I2 sama dengan I total kan? Nah, apa hubungannya dengan kapasitor? Kalian tahu kalau I itu kuat arus dulu zaman awal. Kuat arus itu adalah banyaknya muatan yang mengalir setiap waktu atau kecepatan muatan. Nah, sehingga I sama Q itu sebanding ya. Maka pada rangkaian seri, kalau I-nya sama di mana-mana, demikian pula dengan muatannya. Sehingga catatan yang pertama, muatannya itu sama di mana-mana. Yang kedua, hal yang penting, rangkaian seri kita juga sebut sebagai rangkaian pembagi tegangan. Maka tegangan utama itu akan terbagi menjadi tegangan yang ada di kapasitor 1 dan tegangan di kapasitor 2. Sehingga V ini terbagi jadi V1 plus V2. Lalu karena V-nya sama dengan V1 plus V2, padahal tadi kita punya Q sama dengan C kali V, maka V sama dengan Q per C, begini kan? Nah, kita bisa tuliskan Q per C sama dengan Q per C1 plus Q per C2. V adalah Q per C, V1 adalah Q per C1 karena Q-nya sama. V2 adalah Q per C2 karena Q-nya sama. Karena Q-nya sama, kita bisa coret. Sehingga memperoleh 1/C total ini sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2. Ini adalah persamaan penting yang ketiga pada rangkaian seri kapasitor. Artinya, kapasitor kalau dirangkai seri ini memperkecil kapasitas kapasitornya. Nih diingat-ingat, malah kayak rumus resistor paralel ya. Lalu bagaimana jika kapasitor kita rangkai secara paralel? Misal kita punya kapasitor kita rangkai paralel dengan sebuah sumber tegangan. Ini V, ini C1, ini C2. Catatan penting di sini, yang pertama kalian tahu bahwa rangkaian paralel itu merupakan rangkaian pembagi arus ya. I-nya, I utama itu kepecah jadi I1 plus I2. Gini kan? Sehingga bagaimana dengan muatannya? Persamaan yang pertama. Tadi kita punya I itu Q per T ya. Maka kalau I-nya kepecah, muatannya juga tentu saja. Maka Q sama dengan Q1 plus Q2. Persamaan yang kedua.
Kalian juga tahu bahwa tegangan di rangkaian paralel itu sama di semua cabang. Maka V utama ini sama dengan V di cabang 1 dan V di cabang 2, besarnya sama. V di sini, V di sini, V di sini. Nah, maka yang ketiga, tadi kita punya bahwa Q itu sama dengan C kali V kan? Nah, mari Q kita masukkan ke sini. Sehingga Q C kali V sama dengan Q1 C kali V ditambah Q2 C kali V2. Nah, mengingat V1 sama dengan V2 sama dengan V, maka CV sama dengan C1 kali V, C2 kali V. Nah, V, buang saja, kecoret. Sehingga kita memperoleh C total sama dengan C1 tambah C2. Ini adalah persamaan ketiga yang penting. Artinya, kalau kapasitor kita rangkai secara paralel, justru akan membuat kapasitas totalnya semakin besar. Ini malah jadi kayak rumus serinya resistor ya. Nah, jadi ingat mereka berdua berkebalikan. Ini saya kira mengenai kapasitor yang bisa kita bahas bersama.